Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat datang, saya sampaikan selamat berjumpa kembali kepada anak-anakku sekalian di pembelajaran online Aswaja kelas 11 SMA Raden Rahmat Palembendo. Kali ini kita masuk dalam materi istimbat hukum di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Meskipun di suasana pandemi COVID-19 yang belum selesai ini, kita masih bisa beraktivitas secara online ya. Anakku sekalian, pada hari ini materi yang kita akan bahas adalah materi yang cukup sulit ya. Materi tentang istimbat hukum di Nahdlatul Ulama. Karenanya tolong konsentrasi karena ini nanti memerlukan pemikiran yang cukup sulit ya, cukup sulit. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan berpikir kita dalam memahami materi pada hari ini. Al-hadiniyah bi barakatil Fatihah. Anak-anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan bisa memahami tradisi Nahdlatul Ulama dalam beristimbat menghadapi permasalahan hukum ya. Memahami tradisi Nahdlatul Ulama dalam beristimbat menghadapi permasalahan hukum. Ini tujuan pembelajarannya. Oke, lanjut. Nah, tentang istimbat anak sekalian, kemarin sudah saya jelaskan di bab yang pertama. Nah, hal-hal yang terkait dengan istimbat itu ada istilah baksul masail ya. Ya, tradisi baksul masail. Ini termasuk bagian dari istimbat yang kemarin saya jelaskan di pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang yang terkait dengan masalah istimbat itu adalah tradisi di Nahdlatul Ulama, yaitu tradisi baksul masail. Apa baksul masail itu? Adalah sebuah majelis atau sebuah forum yang dimiliki Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk menjawab dan memecahkan masalah-masalah masyarakat dari tinjauan hukum Islam. Nah, misalnya masalah bank boleh atau tidak dalam tinjauan Islam, ini dibahas dalam sebuah forum namanya baksul masail. Jadi begini, kita semua ini terkait dengan dinamika perkembangan zaman, maka selalu ada sesuatu yang baru. Ada perkembangan permasalahan yang baru yang terjadi di muka bumi ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kehidupan sosial yang lain. Nah, permasalahan-permasalahan itu ada yang sudah ada hukumnya, sudah jelas hukumnya, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ada yang semacam itu sudah jelas. Ada hukum atau permasalahan yang belum jelas hukumnya. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Apakah ini mubah? Apakah ini sunnah? Dan sebagainya. Nah, ada permasalahan yang nggak jelas hukumnya ini, kemudian muncul permasalahan di masyarakat, dan ketika ada masalah semacam ini, maka dibutuhkan sebuah forum atau majelis yang disebut sebagai baksul masail. Di majelis ini, di forum ini, itu terdiri di atas para ulama-ulama ahli hukum. Jadi baksul masail ini tempatnya ulama-ulama yang ahli hukum. Ahli hukum. Mereka harus menguasai berbagai macam hukum,
berbagai macam ilmu-ilmu pengetahuan tentang yang terkait dengan permasalahan, dan ini tidaklah sembarang majelis, tidaklah sembarang forum, hanya orang-orang yang punya keilmuan cukup sajalah yang bisa masuk bahsul masail. Ya ini ya, misalnya masalah bank ya, bank ini boleh atau tidak dalam tinjauan Islam. Nah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, ini kemudian dibahas dalam sebuah majelis namanya bahsul masail. Nanti akan muncul satu kesimpulan bahwa masalah bank ini hukumnya adalah boleh atau bank itu tidak boleh. Itu setelah dibahas secara mendetail dari tinjauan hukum Islam, tinjauan hukum-hukum tentang bank dan sebagainya, dipadukan jadi satu, muncullah sebuah ketetapan hukum dari bank. Ya, ini contoh. Nah, apakah fungsi bahsul masail ini? Fungsinya adalah satu, melakukan filter terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat. Filter itu disaring, mana permasalahan yang sudah jelas hukumnya, mana yang belum jelas hukumnya. Ini difilter. Bagi permasalahan yang sudah jelas akan dibukukan dalam sebuah ketetapan. Kalau ada masalah yang belum jelas, maka akan dibahas melalui bahsul masail. Disaring-saring ya, difilter mana masalah yang seharusnya ada ketetapan hukumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai sarana mengkontrol, mengendalikan ketepatan hukum dengan berpikir kritis dan terstruktur secara ilmiah. Nah, bahayanya adalah ketika ada sebuah masalah, kemudian masalah tersebut dibahas oleh orang-orang yang tidak punya keahlian, maka akan muncul sebuah kesimpulan atau ketetapan hukum yang salah, yang jauh dari ilmiah, yang jauh dari kebenaran. Nah, sekarang ini banyak sekali atau muncul orang-orang yang mengaku ulama, orang-orang yang mengaku ustadz misalnya, kiai misalnya, padahal dia tidak punya keilmuan yang cukup. Dia dengan gampang sekali membuat hukum sendiri, sehingga masyarakat menjadi bingung. Maka orang-orang yang tidak punya kekuatan keilmiah atau kekuatan keilmuan yang kuat, maka ini akan menimbulkan kegelisahan dan kesemrawutan hukum. Maka bahsul masail ini adalah sebuah sarana untuk mengendalikan itu semua, ya, mengkontrol ketepatan hukum dengan berpikir kritis dan terstruktur secara ilmiah. Nah, ini ya fungsi bahsul masail yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahsul masail itu memperkuat keutuhan umat sekaligus menjadikan agama, bukan menjadi agama ya, menjadikan agama ya, sekaligus menjadikan agama menjadi semakin besar. Itu salah tulis ya, sekaligus menjadi agama menjadi semakin besar, itu salah tulis. Yang betul adalah sekaligus menjadikan agama semakin besar. Nah, ini yang betul. Itu salah tulis ya, itu salah tulis. Menjadikan agama menjadi semakin besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kalau tidak ada bahsul masail, maka nanti ketika ada hukum yang belum jelas hukumnya, ada masalah yang belum jelas hukumnya, maka umat ini akan mentafsiri sendiri dan menyimpulkan sendiri berdasarkan keinginan masing-masing. Maka akan muncul kesemrawutan hukum. Supaya nggak terjadi semacam ini, maka harus ada sebuah majelis yang membahas masalah-masalah yang belum ada hukumnya, kemudian ini ditetapkan dan dipakai oleh masyarakat, oleh umat untuk bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akhirnya umat tetap menjadi utuh karena mereka melaksanakan apa yang menjadi keputusan para ulama. Jadi nggak ngawur semacam ini ya. Yang keempat, tujuan dari bahsul masail itu adalah elastisitas perkembangan dinamika hukum Islam terjaga dengan baik, sehingga Islam selalu sesuai dengan segala zaman. Bahwa dinamika kehidupan manusia semakin hari semakin meningkat dan muncul banyak permasalahan yang membutuhkan
ketepatan hukum atau ketetapan hukum. Maka Islam itu adalah agama yang elastis, agama yang fleksibel, agama yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, inilah fungsi dari Basul Masail agar Islam selalu bisa menjawab perkembangan zaman, Islam selalu sesuai dengan segala zaman. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, anak-anak sekalian, ini sulit sekali ya, agak sulit ya memang. Tetapi tetap kita pelajari ini ya. Yang kelima, Forum Basul Masail di NU adalah bukti kontribusi nyata NU terhadap terjaganya eksistensi Islam dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ingat, di negeri ini, di Indonesia ini, hampir 80% adalah warga Nahdlatul Ulama. Dengan adanya Basul Masail ini, para ulama berhasil membuat karya-karya ketepatan hukum atau ketetapan hukum. Karya-karya ulama untuk menjawab permasalahan hukum di negeri ini kemudian dibukukan menjadi sebuah keputusan, dan keputusan ini dilaksanakan oleh masyarakat sehingga masyarakat akan menjadi tenang dan bisa melaksanakan hukum dengan baik. Itu adalah sebuah kontribusi, sebuah bukti kontribusi nyata NU terhadap negara ini, terhadap agama ini, untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Andaikan tidak ada Basul Masail, maka masyarakat akan bingung, masyarakat akan sesah gelisah, akan terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam antara satu dengan yang lain berdasarkan pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Nah, inilah salah satu bukti nyata bahwa NU ini sangat punya kontribusi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah sekalian, ini singkat saja ya. Beberapa hal yang terkait dengan Basul Masail adalah namanya istinbat jama'i. Ya, istinbat jama'i ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu secara bersama-sama dengan disiplin ilmu yang cukup. Nah, ini dilaksanakan ketika tidak ada ulama yang memenuhi kriteria boleh berijtihad. Misalnya gini, ada sebuah masalah, kemudian di wilayah ini tidak ada sama sekali ulama yang memenuhi kriteria boleh berijtihad, boleh melakukan kegiatan Basul Masail. Tidak ada yang memenuhi persyaratan karena keilmuannya tidak mencukupi misalnya. Maka NU mengambil langkah istinbat jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu secara bersama-sama dengan disiplin ilmu yang cukup. Hati nek ijen biasa melakoni, maka beberapa ulama berkumpul jadi satu, kemudian dengan berbagai macam ilmu pengetahuan mereka, kemudian membahas masalah itu, dan masalah itu akan mempunyai ketetapan hukum, dan itu namanya istinbat jama'i, ketika tidak ada ulama yang memenuhi kriteria boleh beristihad. Ya, ini. Yang kedua, dalam hal keputusan yang sudah ada jawabannya di beberapa kaul, di beberapa pendapat para imam, misalnya imam madhab, ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan imam-imam yang lain. Kalau sudah ada jawaban, keputusan yang sudah ada jawabannya di beberapa pendapat para imam tersebut, maka NU menggunakan namanya takrir jama'i, yaitu upaya secara kolektif bersama-sama untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa kaul, beberapa pendapat imam. Jadi misalnya ada sebuah masalah, kemudian masalah tersebut ada jawabannya di Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua ada jawabannya dari permasalahan itu. Maka kemudian NU melaksanakan takrir jama'i, artinya adalah memilih jawaban dari para imam tersebut yang terpas ya, yang terpas atau yang terbaik atau yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat di tempat kita berada. Ya, kita pilih pendapatnya siapa yang paling pas. Nah, misalnya yang paling pas adalah pendapatnya Imam Syafi'i, maka memakai pendapat Imam Syafi'i. Itu namanya takrir jama'i ya. Oke, ibu kira pelajaran ini kira ibu.
Ya, oke lah, lanjut. Nah, yang kemudian ada namanya ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti pendapat seorang ulama mujtahid dengan mengetahui dalilnya. Jadi kita ini mengikuti pendapat-pendapat para ulama dan kita mengetahui dalilnya. Paham dalilnya biasanya anak pondok ini. Biasanya anak-anak pondok pesantren atau santri-santri pondok pesantren yang mengerti ini ittiba. Kalau kita ini mungkin golongan apa ya? Golongan taklid. Taklid itu artinya yes, pokoknya mengikuti ulama tanpa mengikuti tanpa mengetahui dalilnya. Kalau kita ini mengikuti pendapat ulama tapi tidak mengerti dalilnya, berarti kita ini orang yang taklid, orang yang nganut tanpa mengetahui dalilnya. Kalau ittiba itu mengikuti pendapat seorang ulama dengan mengetahui dalilnya. Ya, tarjih sekarang. Apa tarjih? Tarjih itu adalah memenangkan pendapat satu dan mengalahkan pendapat yang lain karena pendapat satunya lebih kuat. Itu namanya tarjih ya. Tarjih itu kelompok-kelompok para ulama tarjih yang mereka ini selalu melihat membandingkan antara pendapat ulama satu dengan yang lain. Yang satu dimenangkan, niki pendapat yang paling pas, paling baik, sedangkan yang ini kurang pas, maka mengalahkan satunya dan memenangkan yang lain. Itu namanya tarjih ya. Kemudian talfik terakhir ya, talfik adalah beramal dalam satu unit masalah yang merupakan gabungan dari dua madhab atau lebih. Jadi misalnya gini, misalnya ketika kita melaksanakan sholat itu menggunakan madhab Imam Maliki misalnya. Kemudian masalah puasa kita mengikuti madhab Imam Syafi'i. Masalah haji kita menggunakan madhab Imam Hanafi. Itu misalnya begitu. Atau bisa jadi misalnya begini dalam satu rangkaian eh, perbuatan misalnya sholat. Wudunya menggunakan madhab Imam Hanafi. Sholatnya menggunakan madhab Imam Hambali misalnya, batalnya sholat menggunakan Imam Syafi'i misalnya. Itu adalah bagian dari pembahasan talfik, beramal dalam satu unit masalah yang merupakan gabungan dari dua madhab atau lebih. Nah, bagaimana talfik yang dibenarkan, bagaimana talfik yang tidak diperbenarkan? Saya ulangi, bagaimana talfik yang dibenarkan dan bagaimana talfik yang tidak dibenarkan, itu akan kita bahas pada saat-saat yang akan datang, karena ini membutuhkan penjelasan yang lebih khusus lagi, karena talfik ini sesuatu yang tidak main-main, sehingga harus mendapatkan porsi tersendiri dalam sebuah pembahasan secara khusus. Saya kira itu anak sekalian ya. Sekarang tolong carilah konsep talfik menurut Nahdlatul Ulama ya, yang saya sampaikan tadi, dan cari satu contoh talfik yang dibenarkan. Selanjutnya kirim ke wabli saya. Cari di di website atau alamat-alamat, misalnya di NU Online, di Aswaja Center, di NU Center, atau kamu cari pendapat di pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Cari di sana banyak sekali konsep talfik menurut Nahdlatul Ulama, dan cari satu contoh talfik yang dibenarkan ya. Contoh sebuah ibadah dengan memakai beberapa mazhab yang dibenarkan oleh konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah itu kirim ke wabri saya. Nah sekalian, mohon maaf kalau apabila ada sesuatu yang kurang berkenan atau kurang jelas, karena memang pembahasan yang satu ini pembahasan yang membutuhkan pemikiran lebih mendalam ya. Saya kira itu. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan selamat mengerjakan apa yang saya sampaikan. Tolong tetap jaga diri baik-baik, jaga keluarga kalian, tetap pakai masker, tetap physical distancing, tetap jaga jarak, jauhi kerumunan dan perkumpulan-perkumpulan yang mendatangkan banyak orang. Kemudian sering istiqomah cuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer, dan jaga diri baik-baik, jaga imun kalian baik-baik dengan cara makan yang teratur,
istirahat yang teratur, dan olahraga yang teratur. Tetapi jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari segala macam mara bahaya, malapetaka. Salah satu di antaranya adalah diselamatkan dari serangan virus corona yang cukup mematikan ini. Saya kira sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.